Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesejahteraan dan kegagalan pasar. Di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Wanda Andini, dengan NPM 202165010, Vina Hermalia Putri dengan NPM 202165011, Dewi Purwanti dengan NPM 202165012, dan Silvianis Matumaula dengan NPM 202165013. Di sini ada submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama, penggunaan Edward Box. Yang kedua, pengertian teori ekonomi kesejahteraan. Yang ketiga, konsep negara kesejahteraan. Yang keempat, ciri dan model negara kesejahteraan. Yang kelima, fungsi kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, kegagalan pasar. Materi yang pertama ada penggunaan Edward Box. Kotak Edward, juga dikenal sebagai kotak Edward Bowley, adalah alat yang secara grafis mewakili pertukaran barang antara dua pihak atau individu. Desain Edward Box adalah untuk menunjukkan dengan cara yang lebih jelas dan sederhana bahwa orang memiliki kemampuan untuk mencapai anugerah barang yang melaporkan tingkat kepuasan atau utilitas tertinggi. Kotak ini juga memungkinkan untuk secara grafis mewakili keranjang konsumsi barang dan preferensi yang berbeda dari mereka yang terlibat. Model yang diusulkan oleh Edward ini mengasumsikan bahwa anugerah awal yang dimiliki setiap pengguna harus mengisyaratkan adanya keseimbangan ganda. Titik optimasi ini bergantung pada keputusan konsumsi yang berbeda dan variabel lain seperti asimetri informasi. Kotak Edward Bowley pada dasarnya memiliki informasi ekonomi yang disediakan oleh dua pelaku ekonomi yang berpartisipasi dalam pertukaran. Dengan cara ini, kurva independen dan jumlah yang ditetapkan dari dua barang yang ada dalam keranjang konsumsi masing-masing dimasukkan. Materi selanjutnya, pengertian teori ekonomi kesejahteraan. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model equilibrium umum dapat dikatakan optimal. Hal ini memerlukan antara lain alokasi optimal faktor produksi di antara komoditi dan alokasi optimal komoditi, yaitu distribusi pendapatan di antara konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan optimal Pareto jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna untuk menaikkan output dari suatu atau lebih komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain. Dengan demikian juga dalam perekonomian dua komoditi, kurva kontrak produksi adalah tempat kedudukan alokasi faktor produksi yang optimal Pareto dalam proses produksi kedua komoditi. Demikian pula, alokasi komoditi dapat dikatakan optimal Pareto jika sistem distribusi tidak dapat diatur lagi. Sedemikian rupa guna menambah utilitas bagi satu atau lebih individu tanpa harus mengurangi utilitas individu lain. Dengan demikian, dalam perekonomian dua individu, kurva kontrak konsumsi adalah tempat kedudukan distribusi komoditi yang secara optimal Pareto antara dua individu. Materi ketiga, konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Gagasan tentang negara kesejahteraan bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang negara kesejahteraan sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Yang selanjutnya, negara mempunyai tugas yang pertama
mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Yang kedua, mengorganisir dan integrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Materi yang keempat, ciri dan model negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Gagasan tentang negara kesejahteraan bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang negara kesejahteraan sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Menurut Godin, terdapat 6 hal yang menjadi alasan sebuah negara memilih untuk menjadi negara kesejahteraan. Yang pertama, yaitu untuk mempromosikan efisiensi ekonomi. Yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, untuk mempromosikan kesamaan sosial. Yang keempat, untuk mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial. Yang kelima, untuk mempromosikan stabilisasi sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk mempromosikan otonomi atau kemandirian individu. Selanjutnya, terdapat 3 model utama tentang negara kesejahteraan. Model yang pertama yaitu model liberal atau residual. Model ini memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama, dukungan sosial yang terbatas atau bersyarat dan lebih berupa jaring pengaman. Yang kedua yaitu upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya penciptaan skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi kembali dalam arus besar ketenagakerjaan. Dan untuk ciri yang ketiga yaitu secara sekaligus pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu untuk menciptakan akses atas barang dan jasa serta daya beli yang berkelanjutan. Dan contoh negara yang menganut model ini adalah negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model konservatif. Nah, model ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga berkolaborasi dengan warga negara atau pekerja, dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara atau pekerja dan sektor swasta. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu arah dari skema kesejahteraan, terutama membiayai kondisi-kondisi di mana warga negara itu sakit, baik sakit secara sosial maupun secara fisik, sehingga seringkali model ini disebut sebagai model proteksi sosial. Nah, contoh negara yang menerapkan model konservatif ini yaitu negara Austria, Prancis,
Jerman, dan Italia. Selanjutnya, model yang terakhir, yang ketiga, yaitu model sosial demokratis. Dengan ciri-ciri yang pertama, satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan. Yang kedua, skema kesejahteraan mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya dan akses yang semudah-mudahnya. Warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan. Adapun contoh negara yang menerapkan model ini yaitu negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia. Materi yang kelima, fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial yaitu untuk memperbaiki secara progresif dari kondisi kehidupan seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, ada juga fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Veidleder dan Apte yang dikutip oleh Pak Rudina di sini ditunjukkan bahwa ada 4 fungsi dari kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Nah, kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Nah, dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ini ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi penyembuhan. Nah, kesejahteraan sosial di sini ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Nah, dalam fungsi ini mencakup juga fungsi pemulihan atau rehabilitasi. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan atau development. Nah, kesejahteraan sosial di sini berfungsi untuk memberikan sumbangan baik berupa sumbangan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu yang keempat adalah fungsi penunjang. Nah, fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain. Materi yang keenam, kegagalan pasar. Keenam yaitu mengenai kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam arti lain, kegagalan pasar juga diartikan sebagai kegagalan dari suatu institusi yang berkaitan dengan pasar atau pengaturannya dalam menyokong aktivitas yang diperlukan juga menghentikan aktivitas yang tidak diperlukan dalam kegiatan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Hal ini kemudian berdampak pada alokasi atau penggunaan yang tidak efisien. Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama, praktek monopoli dan oligopoli. Dalam keberlangsungan suatu pasar, aktivitas monopoli atau oligopoli seringkali membuat pasar tidak berjalan dengan efisien. Aktivitas monopoli atau oligopoli ini seringkali berimplikasi pada tindakan penurunan biaya marginal produksi secara sewenang-wenang oleh produsen. Ini dilakukan dengan menaikkan harga produk tanpa menambah kepuasan konsumen. Hal ini berkaitan dengan ketidakefisienan alokasi yang terjadi pada pasar. Praktik monopoli juga berkaitan dengan ketidakefisienan
Tidak ada atau sedikitnya kompetitor membuat aktivitas monopoli kurang atau bahkan tidak memiliki insentif produksi untuk membuat ongkos rata-rata produksi menjadi minimum. Akibatnya, aktivitas monopoli secara produksi menjadi tidak efisien. Kurangnya intensif juga produksi membuat kuantitas produksi menjadi tidak berkembang, sehingga dapat berpengaruh pada lebih sedikitnya pekerja yang dibutuhkan pada produsen dengan kemampuan monopoli. Kemudian faktor yang kedua adalah barang dan layanan publik. Barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi atau dipergunakan oleh suatu individu yang tidak akan mengurangi konsumsi atau aspek kegunaan terhadap individu lainnya akan barang tersebut. Contoh dari barang publik sendiri diantaranya itu penerangan jalan, pelayanan polisi, dan pertahanan nasional. Dalam kegagalan pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar. Barang publik tentu saja memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut. Faktor yang ketiga yaitu eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping yang diterima oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi tertentu, dan efek ini diterima di luar dari kemauan pihak tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi. Efek ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap pihak tersebut. Contoh dari eksternalitas negatif yaitu polusi udara akibat kegiatan ekonomi. Nah, eksternal negatif ini tentu saja dapat membuat pasar menjadi tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marginal, dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar. Faktor yang keempat yaitu kegagalan informasi. Kegagalan informasi sering juga disebut keasimetrisan informasi yang berkaitan dengan tidak setaranya informasi yang dimiliki antara pelaku pasar. Kegagalan informasi secara mendasar dapat terjadi pada dua kondisi. Kondisi pertama, kegagalan informasi terjadi ketika beberapa atau seluruh pelaku ekonomi tidak memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Kedua, kegagalan informasi terjadi ketika terdapat seorang atau sekelompok pelaku pasar memiliki pengetahuan lebih dari yang lain terhadap aktivitas ataupun produk yang beredar dalam pasar. Dapat dikatakan bahwa suatu pasar berjalan secara optimal jika seluruh pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas dan produk pada pasar tersebut, sehingga ketidaklengkapan informasi merupakan masalah dalam ekonomi karena satu pihak dapat memanfaatkan pihak lainnya akibat kurangnya pengetahuan. Faktor yang terakhir yaitu campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dapat mengawasi aktivitas monopoli, memberi pajak atau menghukum perilaku produsen yang menghasilkan eksternalitas negatif, menjaga kesetaraan informasi antar pelaku pasar, menyediakan barang publik, dan masih banyak lagi hal lain yang berkaitan dengan implikasi positif pada pasar. Namun, tidak hanya dampak positif, campur tangan pemerintah juga dapat menghambat aktivitas pasar, di antaranya pajak yang terlalu tinggi sehingga membuat produktivitas lesu, birokrasi yang berbelit, penetapan upah minimum, keputusan pasar yang diambil secara politis seperti demi mendulang suara pada pemilu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.